Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik. Untuk hari ini kita masuk pertemuan yang kedua. Seperti yang kemarin sudah kita buat janji ya. Untuk pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang konsep gizi ya. Jadi konsep gizi untuk pertemuan kedua. Nanti waktunya kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menjelaskan tentang konsep gizi kepada kalian. Ya, nanti minta tolong diperhatikan betul informasi yang Bu Erma sampaikan, sehingga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Tak lupa pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya izin share screen ya. Apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke. Ibu. Baik. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep gizi. Nah, nanti akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Jadi, learning outcome atau tujuan dari kita mempelajari konsep gizi. Jadi, ini adalah beberapa learning outcome atau tujuan kita mempelajari tentang konsep gizi di mata kuliah ilmu biomedik dasar. Yang pertama adalah menyebutkan pengertian dan ruang lingkup ilmu gizi. Yang kedua, menjelaskan penyebab dari gangguan gizi. Yang ketiga, menjelaskan dampak zat gizi pada proses tubuh. Yang keempat, menjelaskan berbagai zat gizi, mulai dari zat gizi mikro dan makro. Kalau makro itu nanti ada karbohidrat, lemak, protein, sedangkan yang mikro adalah vitamin, mineral, dan air. Kemudian yang berikutnya menyebutkan dampak kekurangan zat gizi, menyebutkan contoh-contoh makanan berdasarkan kandungan gizinya, menyebutkan pengertian status gizi, menjelaskan metode penilaian status gizi secara langsung maupun secara tidak langsung, dan yang terakhir nanti akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan metode penilaian status gizi. Baik. Baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu gizi. Jadi ilmu gizi itu apa? Ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan, hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Nah, untuk ilmu gizi ini sendiri sebenarnya ada beberapa macam cabang ilmu ya, ada beberapa cabang ilmu. Jadi memang ada yang mempelajari khusus zat gizi makronya saja, yang mempelajari tentang karbohidrat, lemak, protein, di mana zat-zat gizi tadi itu berperan di dalam tubuh kita. Ada juga yang hanya mempelajari tentang gizi dan diet. Jadi diet itu nanti hubungannya dengan banyak hal ya, dengan diet pada orang sakit, kemudian diet pada ibu hamil, diet pada lansia, diet pada anak-anak, kemudian diet untuk mereka-mereka dengan kondisi khusus ya, misalnya obesitas, kemudian dengan penyakit persendian. Nah, itu nanti akan ada cabang ilmunya sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu gizi, ini ada beberapa penyebab gangguan gizi. Ya, penyebab gangguan gizi. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi gizi pada seseorang. Yang pertama adalah faktor primer, di mana faktor primer ini adalah masalah gizi yang muncul itu disebabkan karena susunan makanan yang memang tidak tepat, ya, tidak sesuai, baik itu dalam hal kuantitas maupun kualitas. Jadi kurangnya penyediaan bahan pangan, kemudian
ketidakmampuan di dalam menyediakan bahan pangan yang berkualitas ya. Kemudian bisa juga karena kurang pengetahuan. Nah, kebiasaan makan yang salah dimulai dari kecil. Nah, itu akan menjadi penyebab primer gangguan masalah gizi. Kemudian ada juga faktor sekunder. Faktor sekunder ini ada banyak hal ya yang mempengaruhi. Memang secara anatomi misalnya ada masalah, terutama di daerah rongga mulut sampai dengan fungsi sistem pencernaan. Kemudian ada masalah absorpsi. Nah, masalah absorpsi misalnya berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ada di saluran pencernaan. Kemudian masalah metabolisme, masalah ekskresi, dan mungkin konsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan penyerapan dari zat-zat gizi makanan tidak bisa maksimal. Oke. Kemudian selanjutnya kita yang kedua adalah membahas tentang jenis-jenis zat gizi. Nah, jenis-jenis zat gizi ini dibagi menjadi dua golongan besar, ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Untuk zat gizi makro itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang mikro ada vitamin, mineral, dan air. Nah, nanti penjelasannya di slide berikutnya. Ya. Oke, ini saya mulai dari yang zat gizi mikro, ya, air. Air ini kenapa menjadi pokok bahasan penting? Karena memang 70%, 60-70% susunan tubuh kita itu terdiri dari air. Nah, air ini fungsinya seperti apa sih, Bu? Jadi fungsi air ini memang utamanya adalah dia yang membuat semua sistem di dalam pencernaan kita berjalan dengan baik itu karena ada air. Entah itu dia berfungsi untuk apa ya istilahnya menjadi transporter, menjadi yang mempermudah proses berjalannya makanan, mulai dari rongga mulut sampai dengan nanti proses ekskresi. Kemudian dia juga yang menyebabkan makanan yang kita konsumsi itu ya menjadi lebih lumat, lebih mudah diserap atau lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh kita. Nah, itu air. Kemudian yang berikutnya vitamin. Nah, memang vitamin ini menjadi komponen yang sebenarnya dia kuantitasnya dibutuhkan dalam jumlah kecil, jadi tidak sebanyak yang gizi makro. Jadi kalau misalnya kita tidak ada vitamin yang kita peroleh dalam bentuk utuh vitamin, maka kita bisa memperoleh itu dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, baik itu dari sayuran maupun dari buah-buahan. Jadi karena memang kebutuhannya sedikit di dalam tubuh ya, tidak perlu ada tambahan berupa suplemen kecuali kondisi-kondisi khusus. Nah, vitamin ini dibagi menjadi dua golongan besar. Jadi ada vitamin yang larut air dan ada vitamin yang larut lemak. Vitamin yang larut lemak itu terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin yang larut lemak itu, mohon maaf ya, jadi vitamin yang larut lemak itu A, D, E, dan K, sedangkan yang larut air itu ada B dan C. Nah, kedua vitamin ini memang dibutuhkan oleh tubuh dan jumlahnya sebenarnya tidak begitu besar dibutuhkan. Jadi kalau kita peroleh dari makanan kita sehari-hari itu menurut saya sudah cukup. Nah, kemudian mineral. Mineral ini juga seperti itu ya, dibutuhkannya sedikit di dalam tubuh kita. Sedangkan mineral ini sendiri nanti dibagi menjadi dua, ada makro dan ada mikro mineral. Yang makro ini memang dia dibutuhkan lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang mikro. Yang makro itu terdiri dari apa saja? Misalnya ada kalsium, magnesium, yang memang kalsium, magnesium ini berfungsi untuk mendukung proses penjalaran sinap-sinap sel saraf kita. Sedangkan yang mikro ini ada iodin, ada zat besi, ada koper, ada fluoride itu dibutuhkan dalam jumlah kecil dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi evaluasi untuk dietary intake yang berhubungan dengan mikronutrien itu kita perlu menanyakan kepada pasien nantinya ketika kita sudah di rumah sakit ya. Apakah atau mungkin kita sedang melakukan penyuluhan di masyarakat atau kita mengikuti posyandu misalnya, itu kita perlu menanyakan apakah zat gizi mikronya sudah terpenuhi atau belum. Seperti itu. Nah,
Oke, sebelum saya masuk ke zat gizi makro, mungkin yang di zat gizi mikro ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas ya. Saya lanjutkan ke zat gizi makro. Untuk zat gizi makro ini ada karbohidrat, protein, dan lemak. Saya mulai dari karbohidrat dulu. Jadi karbohidrat ini memang komponen organik yang dia itu komponennya besar. Terdiri dari karbon, hidrogen ya. Nah, memang ada beberapa literatur yang kemudian membagi kebutuhan gizi karbohidrat ini menjadi golongan monosakarida, disakarida, polisakarida. Ketiga-tiganya ini semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses regenerasi sel, kemudian proses pertumbuhan. Nah, memang monosakarida, disakarida, dan polisakarida ini bentukannya berbeda-beda di dalam setiap makanan yang kita konsumsi. Apa contoh makanan yang masuk di dalam golongan karbohidrat? Banyak ya. Ada nasi putih, nasi merah, golongan makanan yang mengandung tepung, misalnya roti, kemudian ubi, kentang, itu masuk ke dalam golongan karbohidrat. Kemudian yang berikutnya adalah protein. Protein ini sama, juga dibutuhkan cukup besar oleh tubuh kita. Dia ini sangat berfungsi untuk pembentukan sel-sel otot ya, sel-sel otot dan skeleton kita atau tulang-tulang kita, protein ya. Nah, protein di sini dibagi menjadi dua. Ada esensial dan non esensial. Bisa diperoleh dari makanan apa saja. Jadi protein ini ada yang dibagi menjadi protein hewani dan protein nabati. Kalau yang hewani misalnya di daging ayam, daging sapi, kemudian telur, itu masuk yang protein hewani. Sedangkan yang nabati itu masuknya misalnya kacang-kacangan, ya, biji-bijian, itu masuk yang protein nabati. Itu protein. Kemudian untuk yang lemak, nah ini lemak ini memang tidak larut air ya. Itu sebabnya sebenarnya lemak ini tidak begitu banyak dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, tidak banyak dibutuhkan oleh tubuh tapi tetap dibutuhkan seperti itu. Misalnya apa? Makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Misalnya daging. Nah, Bu, tapi daging tadi disebutkan dia masuk di protein hewani, iya. Jadi memang kalau untuk yang daging sapi itu dia ada dua komponen ya, dia bisa masuk golongan protein, dia juga bisa masuk ke dalam golongan lemak. Kemudian produk-produk susu, keju, nah itu ya, kemudian coklat, minyak ya, baik itu minyak sayur, minyak kelapa, itu semuanya adalah golongan lemak. Seperti itu. Kalau lemak nabati ada enggak? Enggak ada ya. Jadi misalnya kelapa itu lemak nabati, kemudian apa itu alpukat. Nah, alpukat itu adalah lemak-lemak nabati. Seperti itu. Nah, jadi lemak itu nanti di dalam tubuh dibutuhkannya dia akan dipecah atau dimetabolisme menjadi 3 golongan. Ada trigliserid, fosfolipid, dan kolesterol. Oke. Itu yang gizi makro atau gizi yang dibutuhkan cukup besar dalam tubuh kita. Untuk yang gizi makro, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke bab berikutnya yaitu tentang penilaian status gizi. Sudah jelas tentang yang gizi makro? Jelas ya? Jelas. Iya, Ibu. Oke, saya lanjutkan ke penilaian status gizi. Penilaian status gizi ini sebenarnya untuk apa? Jadi penilaian status gizi ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu mengalami malnutrisi. Nah, malnutrisi ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada undernutrisi, ada spesifik defisiensi, ada overnutrisi, ada imbalance. Kalau yang undernutrisi yang bagaimana? Kalau undernutrisi sudah jelas ya. Jadi dia kekurangan konsumsi pangan secara relatif atau absolut pada periode tertentu. Sedangkan yang defisiensi ini hanya kekurangan zat gizi tertentu saja. Misalnya kurang zat besi, kurang karbohidrat, jadi hipoglikemi. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau overnutrisi, nah ini yang kelebihan. Nah, biasanya yang obesitas, ya, overweight, itu overnutrisi. Kemudian ada juga yang imbalance. Ini misalnya ada beberapa orang yang menjalankan diet tertentu.
Misalnya dia hanya diet makan tinggi lemak saja, tidak konsumsi karbohidrat, tidak konsumsi protein. Nah, sehingga kadar zat gizi di dalam tubuhnya menjadi tidak balance atau tidak seimbang. Penilaiannya seperti apa? Nah, jadi penilaian status gizi ini ada dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung ini berupa atopometri ya, penilaian tinggi badan, berat badan, kemudian BMI, kemudian tanda-tanda klinisnya dilihat bagaimana konjungtivanya, mukosa bibirnya, kemudian ketebalan lemaknya gitu ya. Kemudian biokimia ini melakukan pemeriksaan laboratorium, kadar albumin, kadar hemoglobin, seperti itu. Sedangkan yang tidak langsung ini menggunakan survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan ini nanti bisa menggunakan kuesioner. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah standar indeks untuk atopometri. Ada gizi baik, kurang, dan buruk. Kemudian ini ada klasifikasi status gizi yang berdasarkan WHO. Ya, ada gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Kemudian ada juga yang mengkategorikannya menjadi gemuk, normal, kurus, dan kurus sekali. Ini sama ya, kalau ini yang untuk ambang batas kita di negara kita di Indonesia. Karena kalau kita hanya menggunakan yang WHO, WHO itu global, bisa jadi antara kita yang di Indonesia dengan yang ras di Eropa, dengan ras yang ada di Amerika, itu proporsi tubuhnya memang berbeda. Seperti itu. Ya, jadi ini ya, jadi asesmennya itu tadi mulai dari penilaian secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada yang menggunakan mengukur ya tinggi badan, berat badan, menghitung BMI, kemudian tanda-tanda klinisnya, mukosa bibirnya seperti apa, ketebalan lemaknya bagaimana, gitu ya. Nah, kalau untuk yang tidak langsung bisa menggunakan kuesioner 24 hour food recall, FFQ, food record, diet history, atau riwayat dietnya seperti apa. Makanan yang dikonsumsi 24 jam terakhir apa saja, mulai dari breakfast, lunch, kemudian dinner, kemudian antara sarapan dengan makan siang apakah ada jam tertentu yang memang digunakan khusus untuk mengkonsumsi makanan misalnya buah-buahan atau sayuran. Nah, itu semuanya dicatat dalam kuesioner tersebut. Ini ya, jadi physical examination-nya itu dengan cara mengukur ketebalan lemak. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Menggunakan subscapular skin fold, kemudian triceps skin fold, ya, kemudian bisa menggunakan lila, lingkar lengan bagian atas menggunakan Medline. Nah, nanti untuk lebih jelasnya penilaian status gizi ini kita akan bertemu di pertemuan praktikum yang pertama. Jadi nanti di pertemuan praktikum yang pertama kita akan melakukan pengkajian khusus untuk penilaian status gizi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini ya, kalau ini untuk yang data diagnostik atau data laboratorium, mulai dari pemeriksaan albumin, hemoglobin, urin kreatinin, ini semuanya masuk di data laboratorium. Nah, baik, itu tadi beberapa poin yang saya jelaskan tentang konsep gizi sesuai dengan learning outcome yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi dalam daur kehidupan. Jadi nanti di pertemuan ketiga, kalian akan belajar tentang kebutuhan gizi sesuai daur kehidupan. Jadi nanti kalau MPASI ya, anak dari ASI menuju ke makanan padat apa saja yang harus dikonsumsi. Dari umur 1 tahun ke atas ke 3 tahun apa saja. Kemudian anak-anak usia sekolah apa saja yang akan dikonsumsi. Remaja, masa pertumbuhan, kemudian usia produktif ya pada saat hamil, pada saat menyusui, pada saat apa itu nifas, kemudian nanti lansia dengan kebutuhan khusus ya atau dengan penyakit khusus. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang ketiga.
Seperti itu ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan saya yang pertama terkait konsep gizi. Mungkin sebelum saya mengevaluasi hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang kurang jelas? Silakan yang mau bertanya. Jelas ya? Jelas. Oke. Oke. Baik, kalau jelas, sekarang saya akan mengevaluasi terkait materi saya pada pagi hari ini. Ya, mungkin saya mau melemparkan 1-2 pertanyaan gitu ya. Pertanyaan saya yang pertama, berdasarkan konsep gizi, zat gizi itu dibagi menjadi 2. Zat gizi apa dan apa? Silakan yang mau menjawab, raise your hand. Atau silakan langsung dibuka saja mic-nya. Zat gizi tadi dibagi menjadi 2. Zat gizi apa dan apa? Silakan yang mau angkat tangan. Saya ingin menjawab, Ibu. Ya, Nurfadila, silakan. Jadi jenis zat gizi itu tadi ada 2, yaitu ada makro dan ada yang mikro. Untuk makronya sendiri itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan Iya. yang mikro itu ada mineral, air, dan vitamin. Oke, baik. Oke, bagus sekali ya. Jadi dibagi menjadi 2. Terima kasih Nurfadila sudah berespon. Kemudian mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir terkait dengan penilaian status gizi. Nah, tadi penilaian status gizi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau yang penilaian status gizi langsung, tadi terdiri ada apa saja? Ada apa saja tadi? Yang langsung? Silakan, ada yang mau menjawab? Yang langsung? Siapa? Saya izin menjawab. Friska. Oke, Friska. Yang langsung apa Untuk saja tadi? penilaian yang langsung ada contohnya antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Sedangkan yang tidak langsung itu contohnya seperti survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Oke, baik. Jadi yang langsung tadi ngukur berat badan, tinggi badan ya, atau pometri. Yang tidak langsung bisa menggunakan kuesioner. Baik, bagus sekali Friska. Terima kasih sudah berespon. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita yang pertemuan kedua. Sampai ketemu di pertemuan yang ketiga ya. Baik, sebelum saya akhiri, baik kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Huma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.